Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Sri Rejeki dari kelas PJKR 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa menurut H.M. Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra 600 sampai 1400. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293 sampai 1525. Kedua tahap negara kebangsaan tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, perjuangan sebelum abad ke-20. Pada abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh Sultan Agung Mataram 1645, Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten 1650, Hasanuddin di Makassar 1660, Iskandar Muda di Aceh 1635, untuk Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur 1670, Ibnu Iskandar di Minangkabau 1680, dan lain-lain. Pada permulaan abad ke-19, dalam memperkuat kolonialismenya, penjajah Belanda mengubah sistem yang semula berbentuk persoalan dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan Badan Pemerintahan Resmi, yaitu Pemerintahan Hindia Belanda. 3. Kebangkitan Nasional 1908. Pada permulaan abad 20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi pelopor utama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. 4. Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Purbapronoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda ini, makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air, dan bangsa itu diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. 5. Perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang masuk ke Indonesia, menghalau penjajah Belanda. Pada saat itu, Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah, tanggal 8 Maret 1945. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.